Bapak Ibu pensiunan, dengarkan baik-baik. Ada kabar besar yang sudah lama Bapak Ibu tunggu-tunggu. Presiden Prabowo Subianto baru saja resmi menandatangani peraturan pemerintah terbaru. Dan ini bukan kabar biasa, karena PP ini mengatur langsung pencairan THR, rapelan gaji, dan gaji ke-13 Bapak Ibu pensiunan, ASN, TNI, dan Polri untuk tahun 2026. Yang lebih mengejutkan lagi, dana ini dijadwalkan sudah mulai cair pada 21 Februari 2026. Apakah nama Bapak Ibu termasuk dalam daftar 9,4 juta penerima manfaat? Saksikan video ini sampai selesai, karena kami akan jelaskan semuanya secara gamblang dan terang benderang. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami hadir kembali membawa satu informasi yang sangat penting, sangat krusial, dan tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan Bapak Ibu pensiunan, ASN aktif, anggota TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Bapak Ibu, kami minta perhatian penuh Bapak Ibu karena informasi yang akan kami sampaikan hari ini benar-benar merupakan kabar gembira yang datang langsung dari pucuk pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani peraturan pemerintah atau PP terbaru. Dan peraturan pemerintah ini secara langsung menyentuh hak-hak Bapak Ibu semuanya, khususnya berkaitan dengan tunjangan hari raya atau THR, kemudian rapelan gaji pensiunan, dan tak kalah pentingnya adalah gaji ke-13 tahun 2026 ini. Kami ingin meluruskan Bapak Ibu, belakangan ini banyak beredar informasi simpang siur di berbagai platform media sosial mengenai topik ini. Sebagian benar, sebagian lagi masih belum lengkap atau bahkan menyesatkan. Nah, melalui video ini kami akan merangkum dan menyajikan kepada Bapak Ibu informasi yang akurat, terverifikasi, dan bersumber dari media nasional terpercaya yang diterbitkan pada hari Selasa 17 Februari 2026. Jadi mohon Bapak Ibu saksikan video ini hingga tuntas agar tidak ada satupun informasi penting yang terlewat. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, kemudian berikan like pada video ini, tinggalkan komentar Bapak Ibu di bawah, dan jangan lupa di-share kepada saudara, tetangga, rekan sesama pensiunan yang perlu tahu informasi ini. Karena dengan menyebarkan informasi yang benar, kita membantu sesama. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok informasinya. Bagian 1. PP terbaru resmi ditandatangani Presiden. Bapak Ibu semuanya, poin pertama yang harus Bapak Ibu ketahui adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengesahkan peraturan pemerintah atau PP terbaru. Ini bukan lagi sekedar wacana, bukan lagi sekedar rencana. Ini sudah menjadi kebijakan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Berita Nasional tertanggal 17 Februari 2026, peraturan pemerintah ini secara spesifik mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya atau THR, pencairan rapelan gaji atau tunggakan hak pensiun, dan juga gaji ke-13. Dan yang paling menggembirakan Bapak Ibu, kebijakan ini tidak hanya menyasar satu golongan saja, tetapi mencakup cakupan yang sangat luas. Totalnya ada sekitar 9,4 juta penerima manfaat yang akan merasakan langsung dampak dari peraturan pemerintah terbaru ini. Siapa saja mereka? Pertama adalah aparatur sipil negara atau ASN yang masih aktif bertugas. Kedua adalah prajurit TNI atau Tentara Nasional Indonesia dari berbagai angkatan. Ketiga adalah anggota Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Dan yang keempat, dan ini yang paling kita perhatikan dalam video ini, adalah para pensiunan atau yang kita sebut sebagai purna bakti, termasuk di dalamnya para janda, duda, dan ahli waris yang berhak menerima manfaat pensiun. Bapak Ibu, angka 9,4 juta penerima manfaat ini bukanlah angka yang kecil. Ini adalah jutaan keluarga Indonesia yang kehidupan sehari-harinya akan terbantu secara nyata oleh kebijakan bersejarah ini. Dan pemerintah menegaskan bahwa setiap rupiah yang akan dibayarkan merupakan hak yang sah dari para penerima manfaat yang telah melalui mekanisme validasi yang ketat
bersama PT Taspen selaku mitra utama pencairan. Jadwal pencairan Maret 2026 dan 21 Februari 2026. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyakan, yaitu kapan tepatnya dana ini akan cair. Berdasarkan regulasi yang telah ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto, pencairan dana THR, rapelan gaji, dan gaji ke-13 dijadwalkan mulai mengalir kepada para penerima manfaat pada bulan Maret 2026. Dan Bapak Ibu, ada informasi yang sangat penting dan menarik perhatian kami di sini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa proses awal pencairan, atau setidaknya pengumuman teknis resmi dari pemerintah terkait jadwal pasti pencairan ini, diperkirakan akan sudah disampaikan menjelang atau bahkan pada sekitar tanggal 21 Februari 2026, yaitu hanya beberapa hari lagi dari saat ini. Ini tentu menjadi sinyal yang sangat positif bagi Bapak Ibu semuanya. Mengapa pemerintah memilih momentum Maret 2026 untuk pencairan ini? Bapak Ibu, pemilihan waktu ini bukan tanpa alasan. Maret 2026 sangat berdekatan dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah bagi umat Islam di Indonesia. Pemerintah secara sengaja memilih momentum ini karena dalam bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, kebutuhan rumah tangga meningkat secara signifikan, mulai dari kebutuhan pangan, sandang, biaya kesehatan, hingga berbagai keperluan hari raya lainnya. Dengan mengalirnya dana THR dan rapelan gaji pada waktu yang tepat ini, pemerintah berharap bisa menjaga daya beli masyarakat, khususnya para pensiunan yang pendapatannya relatif tetap dan terbatas. Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan para abdi negara yang telah mengabdi selama puluhan tahun untuk bangsa dan negara ini. Cakupan kenaikan gaji dan tunjangan. Bapak Ibu, agar lebih jelas, kami ingin menguraikan lebih dalam mengenai cakupan dari kebijakan yang tercantum dalam PP terbaru ini. Kebijakan ini mencakup beberapa komponen penting yang langsung berdampak pada penghasilan Bapak Ibu semuanya. Komponen pertama adalah kenaikan gaji pokok. Ini berlaku bagi ASN aktif di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk anggota TNI dan Polri. Kenaikan gaji pokok ini menjadi fondasi utama yang juga mempengaruhi besaran tunjangan lainnya. Komponen kedua adalah tunjangan melekat, yaitu berbagai tunjangan yang secara otomatis mengikuti status dan jabatan seorang ASN. Ini termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau beras, dan berbagai tunjangan struktural lainnya yang selama ini menjadi bagian dari penghasilan tetap Bapak Ibu. Komponen ketiga adalah tunjangan kinerja, khusus bagi ASN di lingkungan pemerintah pusat. Tunjangan kinerja atau yang biasa dikenal sebagai TUKIN ini merupakan komponen yang nilainya cukup signifikan dalam struktur penghasilan ASN. Dan kebijakan terbaru ini juga menyentuh komponen penting ini. Nah, bagaimana dengan ASN daerah? Bapak Ibu, untuk ASN yang bertugas di pemerintah daerah, skema yang diterapkan pada dasarnya sama. Namun demikian, besaran implementasinya akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Artinya, tidak semua daerah akan memberikan jumlah yang identik, karena setiap daerah memiliki kapasitas keuangan yang berbeda-beda. Pemerintah pusat memberikan rambu-rambu dan panduan umum, sementara pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam penyesuaian implementasinya. Dan untuk para pensiunan, Bapak Ibu, komponen yang paling relevan tentu adalah pencairan rapelan atau tunggakan hak pensiun, yang selama ini belum terselesaikan. Ini yang akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Apa itu rapelan gaji pensiunan? Bapak Ibu, salah satu istilah yang paling sering muncul dan paling banyak ditanyakan oleh para pensiunan adalah soal rapelan atau rapulan gaji. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapelan ini? Mari kita jelaskan secara gamblang. Rapelan dalam konteks ini merujuk pada tunggakan atau kekurangan pembayaran hak pensiun yang sebelumnya tertunda. Mengapa bisa tertunda? Ada beberapa alasan teknis yang latar belakanginya. Pertama, adanya proses verifikasi data dalam skala besar yang memerlukan waktu dan ketelitian tinggi. Ketika jutaan data pensiunan harus diverifikasi satu persatu, proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Kedua, adanya penyesuaian perhitungan yang mempertimbangkan faktor inflasi. Artinya, nilai rapelan yang akan diterima Bapak Ibu sudah memperhitungkan perubahan nilai uang akibat inflasi yang terjadi selama periode tersebut.
Pemerintah melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa setiap rupiah yang akan dibayarkan dalam skema rapelan ini adalah hak yang sah dan telah melalui proses validasi yang ketat bersama PT Taspen selaku pengelola dana pensiun ASN. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal legalitas dan keabsahan dari pembayaran rapelan ini, Bapak Ibu. Yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu pensiunan adalah bahwa rapelan ini bukanlah pemberian cuma-cuma atau bantuan sosial. Ini adalah hak Bapak Ibu yang memang sudah seharusnya diterima. Pemerintah hanya menyelesaikan kewajibannya kepada para purna bakti yang telah mengabdi dengan sepenuh hati kepada bangsa dan negara. Siapa saja yang berhak menerima rapelan ini? Bapak Ibu, penerima rapelan ini mencakup: pertama, para pensiunan ASN baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, para pensiunan TNI dan Polri. Ketiga, janda atau duda dari pensiunan yang telah meninggal dunia. Keempat, ahli waris yang secara hukum berhak menerima manfaat pensiun. Jadi ini adalah kebijakan yang benar-benar inklusif dan menyentuh seluruh ekosistem keluarga pensiunan di Indonesia. Tujuan dan dampak ekonomi kebijakan ini. Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar. Mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan besar ini? Apa tujuan utama dan dampak yang diharapkan dari pencairan THR dan rapelan gaji ini? Pertama, pemerintah menyadari bahwa di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini, para pensiunan adalah salah satu kelompok yang paling rentan secara ekonomi. Penghasilan pensiunan yang bersifat tetap dan tidak mengikuti fluktuasi pasar membuat mereka seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu, pencairan THR dan rapelan ini menjadi bantalan ekonomi yang sangat krusial dan berarti. Kedua, untuk para pensiunan secara khusus, dana yang akan diterima ini sangat dibutuhkan untuk menutup berbagai biaya dasar kehidupan, mulai dari biaya kesehatan yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, tagihan listrik dan air, kebutuhan pangan sehari-hari, hingga berbagai keperluan hari raya yang tentunya tidak bisa diabaikan. Ketiga, dari perspektif ekonomi makro, pemerintah berharap bahwa dengan mengalirnya dana segar ini ke tangan para penerima manfaat, akan terjadi peningkatan konsumsi rumah tangga yang signifikan. Dan ketika konsumsi rumah tangga meningkat, ini akan mendorong perputaran roda ekonomi nasional, khususnya di tingkat akar rumput. Para pensiunan yang menerima dana ini akan membelanjakannya di pasar lokal, warung tetangga, toko kelontong, dan berbagai usaha kecil menengah di sekitar mereka. Ini adalah efek berganda atau multiplier effect yang sangat positif bagi perekonomian nasional. Keempat, kebijakan ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menghormati dan menghargai jasa para abdi negara. Para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan telah memberikan yang terbaik dari diri mereka untuk melayani bangsa dan negara. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa di masa purna bakti pun, kesejahteraan mereka tetap terjaga. Bagian 6, himbauan dan syarat pencairan. Bapak Ibu, meskipun kabar pencairan ini sangat menggembirakan, pemerintah juga memberikan sejumlah himbauan dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh para penerima manfaat agar proses pencairan bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Mari kita simak satu persatu. Himbauan pertama dari pemerintah adalah agar Bapak Ibu tetap menunggu pengumuman jadwal teknis secara resmi dari kementerian atau lembaga yang berwenang. Meskipun prediksi kuat menyebutkan bahwa pencairan akan terjadi pada Maret 2026, pemerintah meminta masyarakat untuk tidak tergesa-gesa dan menunggu konfirmasi resmi agar tidak terjadi kebingungan atau kepanikan. Himbauan kedua adalah memastikan bahwa data pribadi Bapak Ibu sudah dalam kondisi valid dan akurat. Data yang dimaksud mencakup data kependudukan seperti NIK, nama lengkap sesuai KTP, alamat, status perkawinan, dan berbagai data terkait lainnya. Ketidakakuratan data bisa menjadi penghambat utama dalam proses pencairan dana. Himbauan ketiga, dan ini sangat penting, adalah memastikan rekening bank Bapak Ibu dalam kondisi aktif. Ada banyak kasus di mana pensiunan tidak menerima dana tepat waktu hanya karena rekening bank mereka dalam kondisi dormant atau tidak aktif. Segera kunjungi bank mitra Taspen terdekat untuk mengaktifkan kembali rekening Bapak Ibu jika memang sudah lama tidak digunakan. Himbauan keempat adalah melakukan sinkronisasi dan validasi data melalui PT Taspen.
PT Taspen selaku mitra bayar utama pemerintah untuk penyaluran hak-hak pensiunan memegang peranan sangat penting dalam proses ini. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar dengan data yang benar dan terverifikasi di sistem PT Taspen. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah pada data, segera hubungi kantor PT Taspen terdekat di kota Bapak Ibu. Pemerintah menegaskan bahwa sinkronisasi data yang akurat adalah kunci utama agar proses transfer dana tidak mengalami kendala atau keterlambatan. Jangan sampai hak Bapak Ibu yang sudah lama ditunggu-tunggu justru terhambat hanya karena masalah teknis administratif yang sebenarnya mudah diselesaikan. 7. Langkah teknis yang perlu dilakukan. Bapak Ibu, sebagai panduan praktis, kami ingin memberikan beberapa langkah konkret yang bisa Bapak Ibu lakukan sekarang juga untuk mempersiapkan diri menyambut pencairan THR, rapelan, dan gaji ke-13 ini. Langkah pertama, segera periksa kelengkapan dokumen penting Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu memiliki dan mengetahui keberadaan dokumen-dokumen penting seperti surat keputusan pensiun atau SK pensiun, kartu tanda pensiunan, kartu keluarga yang masih berlaku, KTP yang masih valid, dan buku rekening bank yang aktif. Langkah kedua, kunjungi PT Taspen terdekat untuk melakukan verifikasi data. Sampaikan kepada petugas bahwa Bapak Ibu ingin memastikan data sudah terupdate dan sesuai dengan persiapan pencairan THR dan rapelan 2026. Petugas PT Taspen akan dengan senang hati membantu proses verifikasi ini. Langkah ketiga, aktifkan rekening bank. Jika rekening bank Bapak Ibu sudah lama tidak digunakan, segera datangi cabang bank yang bersangkutan dan minta untuk diaktifkan kembali. Bawa dokumen identitas yang lengkap untuk mempermudah proses reaktivasi rekening. Langkah keempat, pantau informasi resmi. Selalu ikuti perkembangan informasi terbaru melalui kanal-kanal resmi, termasuk website dan media sosial resmi PT Taspen, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan tentunya melalui channel kami yang selalu menghadirkan informasi terbaru dan terpercaya untuk Bapak Ibu semuanya. Bagian 8. Kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi, tibalah kita di penghujung video yang penuh informasi penting ini. Mari kita rangkum bersama poin-poin utama yang telah kita bahas dalam video kali ini. 1. Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani peraturan pemerintah terbaru yang mengatur pencairan THR, rapelan gaji, dan gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2026. Ini adalah fakta yang sudah terverifikasi dari sumber berita nasional tertanggal 17 Februari 2026. 2. Kebijakan ini menyasar sekitar 9,4 juta penerima manfaat yang terdiri dari ASN aktif, TNI, Polri, dan para pensiunan, termasuk janda, duda, dan ahli waris. 3. Pencairan dijadwalkan mulai mengalir pada bulan Maret 2026, dengan kemungkinan pengumuman teknis resmi sudah disampaikan pada atau sekitar 21 Februari 2026 ini. 4. Cakupan kebijakan meliputi kenaikan gaji pokok, tunjangan makat, tunjangan kinerja bagi ASN pusat, dan rapelan atau tunggakan hak pensiun yang selama ini tertunda proses validasinya. 5. Para pensiunan diimbau untuk segera melakukan validasi data di PT Taspen dan memastikan rekening bank dalam kondisi aktif agar proses pencairan berjalan tanpa hambatan. Bapak Ibu, inilah kabar gembira yang telah lama kita nantikan bersama. Semoga dana yang akan cair ini benar-benar menjadi berkah dan manfaat yang nyata bagi kehidupan Bapak Ibu dan seluruh keluarga. Dan semoga pemerintah terus konsisten dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan para abdi negara yang telah berdedikasi seumur hidup untuk bangsa tercinta ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak Bapak Ibu pensiunan yang mendapatkan informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi-informasi terbaru yang tak kalah pentingnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.